Frater Ian, tidak usah kau takut karena ada Ina di belakang ini. Baik, terima kasih Romo. Hati yang patah, tapi hati berbeda. Lalu saya berkomentar, ngeri juga kamu punya pilihan lagu ini ya. Ada kenaikan masalah hati, dari hati yang terluka ke hati yang patah. Semoga ini jarak antar dia semakin jauh, dan syukur kepada Allah, nama itu saya selalu doakan hingga sekarang. Ya. Saya tidak pernah tapi Frater, jangan sampai pernah kirim lagu yang apa itu? Ku tak bisa jauh. Jangan sampai ya. Oke, tetap Tuhan jaga dia. Jaga Lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula, Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Jangan takut, jangan patah hati. Teguhkanlah hatimu. Ini adalah 3 ucapan Musa kepada Yosua yang baik untuk kita maknai dalam konteks hidup kita. Karena tidak ada orang yang hidup tanpa hati dan tidak ada orang yang tidak punya persoalan hidup berhubungan dengan masalah hati. Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari dan adik-adik terkasih, mari kita melihat ke dalam hati kita masing-masing. Hari ini saja, apa yang melukai hati dan menyakiti hati kita? Apa yang membuat hati kita berbunga-bunga dan bahagia? Pasti ada. Nanti saya minta Frater Ian dan Frater Nino boleh sedikit memberikan macam testimoni begitu. Kira-kira perasaan hal apa yang dari pengalaman yang pernah terjadi itu yang sangat melukai dan menyakiti hati, bukan patah hati ya, cukup yang tergores dan terluka saja. Kalau masalah patah hati nanti bukan urusan kita dan nanti terbongkar. Kemudian sebelum kita minta mereka untuk memberikan testimoni atau mengungkapkan sharingnya,
Kan mereka harus pikir-pikir dulu itu. Saya beri kesempatan. Nah, saya menyampaikan 3 buah cerita nyata terkait dengan masalah hati yang mungkin juga bisa menginspirasi kita untuk melihat dan menata hati kita. Pertama, ada salah satu anak muda yang pacarnya minta dikirimin suaranya dengan sebuah lagu. Mungkin karena kangen gitu, di voice note gitu. Ternyata yang dia kirim itu lagu ini. Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Nah, nanti selanjutnya nyanyi sendiri. Kenapa hati yang minta dijaga dan minta Tuhan untuk jaga? Kenapa? Nah, itu yang kita tanyakan. Yang kedua, minggu malam itu saya kumpul-kumpul dengan beberapa anak OMK di situ. Lalu mereka putar lagu, entahkah mereka sengaja atau mengungkapkan isi hatinya atau tidak. Pertama saya dengar mereka putar lagu tentang hati yang luka. Tiba-tiba setelah itu muncul lagu yang di dalamnya ada kata-kata hati yang patah, tapi hati berbeda. Lalu saya berkomentar, ngeri juga kamu punya pilihan lagu ini ya. Ada kenaikan masalah hati, dari hati yang terluka ke hati yang patah. Semoga ini tidak mencerminkan hati yang sedang kamu alami. Lalu di penghujung obrolan, tiba-tiba ada yang berkomentar begini, ada teman kita yang kelihatannya sudah semakin turun badannya. Kenapa ya? Lalu ada yang nyeletuk, dia punya banyak pikiran, masalah pikiran itu. Lalu saya bilang begini, mana yang lebih berat? Masalah pikiran itu masalah perasaan. Kalau menurut saya dia itu badannya turun bukan karena masalah pikiran, tapi karena masalah perasaan. Bapak Ibu, mana yang lebih berat? Masalah pikiran itu masalah perasaan. Kalau kita tidak merasakan itu berarti kita mati rasa. Kalau menurut Lia yang paling susah itu apa? Masalah pikiran itu masalah perasaan. Sebaiknya yang ini juga kita tanya ke frater mereka ya. Karena frater ini kan di satu sisi mereka manusia yang memang punya perasaan normal. Saya lalu pernah bilang kepada mereka, kamu jadi frater tidak punya rasa jatuh cinta itu tidak normal jadi imam. Karena harus punya perasaan itu baru normal. Yang penting jangan jatuhkan panggilan. Nah, disitulah kita perlu pakai pikiran. Bahwa jatuh cinta itu masalah perasaan. Tapi ketika kita melibatkan pikiran untuk berpikir bijak, maka kita tidak perlu jatuh dalam masalah perasaan karena kita masih punya otak untuk berpikir logis gitu. Itulah kenapa selalu saya bilang kita perlu belajar iman dan akal budi. Nah, sekarang frater, siapa yang lebih dulu? Mana yang lebih berat? Masalah perasaan atau masalah pikiran? Dan di antara banyak masalah perasaan yang frater pernah alami yang melukai atau menyakiti hati tidak sampai patah, kira-kira apa? Siapa duluan nih? Frater Nino cepat betul. Kayaknya stok banyak ini. Silakan Frater Nino. Kamu diberi waktu 3 menit ya. Biar tidak terbongkar semua. Menurut saya Romo, hal yang paling membebankan menurut saya adalah perasaan. Ya. Ini saya mau cerita pengalaman sedikit. Akan ada masanya, mungkin Fraterian juga akan mengalami bahwa di tingkat 3 tuh menurut saya adalah tingkat yang paling tingkat yang paling krusial. Karena di satu sisi kita sudah akan merasa lelah dengan panggilan ini, dan di satu sisi kita dituntut untuk serius. Seriusnya dari halal kuliah, seksi yang harus dipegang. Jadi banyak hal yang kita tuh tanpa disadari ini nih kalian punya beban, tapi di saat itu tuh ternyata panggilan tuh sedang dalam masa down-downnya. Di masa-masa itu ada kaum Hawa yang sedikit membantu saya untuk merasa sedikit pulih.
lebih pulih. Dan saya selalu berdoa kepada Bunda Maria, apakah dia ini adalah orang yang tepat. Semakin saya berdoa, jaraknya antara saya dan dia ini semakin jauh. Ya, jaraknya antara dia semakin jauh. Dan syukur kepada Allah, nama itu saya selalu doakan hingga sekarang. Ya. Saya tidak perlu. Tapi Frater, jangan sampai pernah kirim lagu yang apa itu? Ku tak bisa jauh. Jangan sampai ya. Oke. Tetap Tuhan jaga dia, jaga panggilannya, itu lebih penting. Terus? Nama itu tuh saya tidak akan pernah lupa. Dia kebetulan sangat-sangat jauh. Sekarang sudah sangat-sangat jauh. Tapi segala sikap, tindak perilaku baiknya tuh selalu melekat di hati saya. Makanya saya sudah berjanji kepada Bunda Maria, Bunda ini memang kau jauhkan untuk saya, tapi saya akan selalu doakan supaya dia tetap baik. Untuk nama yang saya selalu doakan, mungkin dia akan lihat streaming ini, jaga diri baik-baik. Oke, terima kasih Frater Nino. Tepuk tangan kah? Ya oke. Frater Ian. Tidak usah kau takut karena ada Ina di belakang ini. Baik, terima kasih Romo. Kalau dari saya sendiri, jujur selama menjalani panggilan hingga di tahap ini, beban yang cukup merasa membebani bagi saya adalah beban perasaan. Beban pikiran dapat kita olah secara pribadi, tapi beban perasaan tuh diolah sendiri, benar kata Frater Nino, kadang susah juga, butuh bantuan orang lain. Pengalaman ini saya alami ketika berada di seminari tingkat 2. Waktu itu ada suatu musibah yang menimpa mama. Ketika hal itu terjadi, rasa-rasanya seperti ya jalan panggilan saya seperti mau diputuskan oleh Tuhan. Karena saya merasa panggilan kita memang kuat dan dikuatkan itu berasal dari keluarga. Dan panggilan ini kan saya tujukan kepada Tuhan itu sendiri. Toh kenapa di tengah-tengah jalan saya ini ada 1-2 peristiwa yang terjadi yang cukup membuat saya bimbang, apakah kok saya menjalani panggilan ini tapi Tuhan berikan pengalaman yang seperti ini. Jujur beban perasaan ini cukup melekat sungguh lama dalam diri saya, di mana terus saya bergulat bahwa Tuhan, kenapa ketika saya tengah melakukan kehendak-Mu, kenapa ketika saya tengah melakukan apa yang Kau mau, kok malah sebaliknya yang saya dapatkan. Dari situlah pertama-tama relasi saya sempat jauh juga dengan Tuhan. Jadi pertama-tama saya ingin katakan bahwa kami para religius, kaum religius di sini sebenarnya juga turut mengalami dinamika relasi, dinamika batin yang sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwasanya ketika kita sering berdoa, ketika kita sering melantunkan doa, rasa-rasanya hal itu juga tidak membuat kita sungguh amat dekat dengan Tuhan. Seperti yang saya alami ketika saya di seminari mendapat pengalaman itu, saya merasa sungguh jatuh sekali ketika kejadian itu terjadi. Tapi yang saya coba lakukan adalah ya kembali aja kepada Dia yang memberikan kekuatan kepada saya. Kembali berkomunikasi, ada niatan bagi diri kita untuk kembali menjalin komunikasi. Itulah yang saya rasa titik balik, turn back yang paling besar yang saya rasakan, sehingga akhirnya yang saya pahami seperti ini. Keluarga kita di rumah adalah keluarga kita nomor 1. Keluarga yang senantiasa mendoakan kita, yang mendukung kita dalam jatuh bangun jalan panggilan kita. Akan tetapi untuk menjadi seorang kaum religius dan nantinya menjadi seorang imam, saya dipanggil juga untuk melihat kemungkinan untuk menjadikan setiap orang juga keluarga bagi saya. Jadi pintu keluarga tidak hanya berhenti di pintu keluarga inti, tapi dibukakan untuk menjadi keluarga bagi lebih banyak orang. Disitulah yang saya rasa semakin menjadikan saya kuat bahwa ada 1-2 masalah dalam keluarga, jangan sampai itu menjadikan ya saya pribadi jatuh atau down, melainkan saya semakin siap dan terbuka untuk bisa menjadi keluarga bagi lebih banyak orang. Begitu. Oke, terima kasih Frater Ian. Pasti mereka masih punya, tepuk tangan dulu. Frater Dani juga pasti punya perasaan dan pikiran sendiri. Nanti kamu lanjut ke dialog ketika ngopi kah atau ketika apakah. Bapak Ibu,
yang disampaikan Frater Ian terakhir itu menunjukkan jati diri sebagai anak mantan seksi keluarga di paroki, dan MSF, dia kan MSF, jadi mereka akan bergulat dengan banyak masalah keluarga. Tapi sebenarnya apa yang mereka ceritakan adalah wakil dari pengalaman kita masing-masing, baik terpanggil khusus atau tidak terpanggil khusus. Masalah perasaan dan pikiran itu yang mendominasi dan kenyataan yang sering kita hadapi. Nah, orang selalu berpikir kalau bicara tentang panggilan dan bicara perasaan, pikirnya dengan lawan jenis, padahal bukan itu masalah utama. Masih ingat cerita yang saya bagikan di grup ketika saya men-sharingkan pengalaman di Italia, seorang pastor muda yang tiba-tiba mati sendiri di kamar itu. Ini bukan masalah perempuan. Dia punya masalah yang menyangkut perasaan yang membuat dia merasa percuma populer, percuma punya nama besar, percuma sukses dalam karya pastoral. Tapi ketika tidak ada yang menghargai semua prestasi itu, disitulah kita bergulat dengan masalah perasaan. Kita sudah kerja setengah mati, kita sudah mengabdi setengah mati, kita sudah tinggalkan orang tua, kita sudah tidak menikah, masih juga orang tidak mengerti dengan perasaan kita. Nah, ini masalah. Inilah masalah utama kita kaum terpanggil. Tapi untung kita punya Bunda Maria, seperti yang diseringkan frater-frater. Jadi, seluruh kehidupan kita itu akan memasuki masa yang disebut masa padang gurun. Tadi Frater Nino sudah menceritakan sebagian itu, dan itu masih kecil, kan masih top, makin ke depan nanti makin ngeri. Demikian juga Frater Ian sudah menceritakan, itu masih kecil, dari pengalaman saya itu kecil itu, akan ada yang lebih besar. Tapi itulah pesan Musa untuk kita. Seperti dia pesan kepada Yosua, kan kaum terpanggil itu, orang yang dipakai Tuhan untuk melanjutkan tugas Musa. Kuatkanlah hatimu, jangan takut, jangan patah hati. Sakit hati boleh, tapi jangan sampai patah. Karena kalau hati patah, mati sudah. Atau bisa mematikan diri. Nah, Bapak Ibu, untuk kita semua punya masalah perasaan. Seperti yang saya sharingkan tadi, yang saya ceritakan sebagai inspirasi. Kita semua punya masalah pikiran. Tapi apapun kenyataan yang ada dalam perasaan dan pikiran, mari kita hati-hati untuk memakai hati. Jangan anggap remeh kata-kata hati-hati. Itu artinya 2 kali lipat kita coba memahami dengan hati. Itulah definisi hati-hati. Dan kita tahu hati itu bergambar cinta, love. Karena itulah pusat dari kebahagiaan hidup. Bahkan secara fisik, kalau kita punya masalah hati yang disebut lever, seperti yang saya katakan tadi, lever itu kan pemberi hidup. Kalau itu sudah tidak berfungsi, matilah kita. Secara organis, secara psikologis dan jiwa juga sama. Hati mati, pikiran mati, semua mati. Makanya kita perlu mengelola hati. Dan Bunda Maria sudah memberikan contoh bagaimana ketika punya masalah yang menyakiti dan melukai hati, bahkan patah hati dalam hidup, ia tetap menyimpan semua perkara itu dalam hati. Pertanyaannya seperti yang pernah saya bilang, kenapa Bunda Maria sudah tahu itu masalah hati berat, masih juga simpan di hati? Kuatkah hatinya? Dia merasa kuat untuk menyimpan semua perkara di hati, karena dia sudah membuka hatinya kepada rencana dan kehendak Allah. Ketika pertama kali dia berani mengatakan, fiat voluntas tua, aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Maka tadi kan Frater Ian sempat bilang begini, kenapa ya Tuhan, semakin saya mau ikut kehendakmu, semakin diberi banyak tantangan. Dan memang begitu. Kalau mau upgrade dan update itu selalu dikasih tantangan. Saya punya banyak sekali persoalan yang saya alami terkait dengan orang tua, keluarga, dan macam-macam, semakin menuju ke puncak. Tapi kita kembali ke prinsip Bunda Maria. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Maka apa yang sudah dilakukan Frater Ian itu memang pilihan terbaik. Tetap bawa dalam doa, karena dengan cara itu sebenarnya Tuhan cuma mau bilang, bukan ikut maumu, ikut mauku. Bukan ikut mau keluargamu, ikut mauku. Maka Santo Paulus juga mengajarkan kita untuk bagaimana menyerahkan seluruh perkara hidup kita kepada Tuhan. Segala perkaraku
kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Dan Bapak Ibu, hati yang masih inosen, yang masih murni, masih bersih, di antara semua manusia itu hatinya siapa? Hatinya siapa? Anak-anak. Mereka tidak punya kepentingan. Nah, itulah kenapa Yesus suka dengan anak-anak. Biarkan anak-anak itu datang kepada mereka, lampunya kerajaan surga. Mereka itu punya malaikat di hadapan Bapa yang selalu berbicara. Dan untuk mengukur ketulusan hati kita itu bisa dicoba dari siapa yang paling dekat dengan anak-anak. Karena anak-anak itu punya intuisi dan discernment namanya. Dulu kan pernah saya khotbah tentang intuisi dan discernment. Ketajaman berpikir dan ketajaman merasa. Yang karena saking lugunya dan ada malaikatnya, mereka tahu mana orang tua yang tulus, mana yang tidak tulus. Makanya saya selalu guyonin begini sama orang-orang. Kalau kamu bilang saya tidak tulus, kamu lihat. Siapa yang anak-anak merasa lebih dekat? Kamu atau saya? Saya biar tidak punya anak, ketemu anak-anak yang baru, dia nyaman kalau saya gendong. Dia suka bermain dengan saya. Karena dia tahu hati saya itu suci, tulus, tidak punya kepentingan. Maka kita Bapak Ibu, kalau sampai anak-anak takut, bahaya. Hati kita itu tidak bagus. Karena anak-anak itu lugu dan polos. Tapi kalau orang tua, kita perlu hati-hati. Karena selalu ada udang di balik batu. Dia dekat, angkat-angkat kita itu pasti dia sudah ada mau-maunya, ada perhitungannya. Ada yang tulus, tapi lebih banyak yang tidak tulus. Ketika dia ada mau-maunya dan kepentingannya, dia baik sekali. Kita dalam karya pastoral, kan ini juga ada frater-frater, kita akan menghadapi kenyataan itu. Umat itu kalau lagi maunya, dia mepet betul dengan kita. Traktir kita, ajak kita. Begitu sudah selesai dia punya kepentingan, kita dipakai gaya mode statue sudah. Yang penting dia punya kebutuhan sudah selesai. Maka kembali ke kata fraterian. Ketika dalam kondisi seperti itu, keluarga adalah kekuatan untuk kita menemukan kesembuhan hati dan kebahagiaan hidup. Maka jangan remehkan keluarga. Dan kita punya Bunda Maria, kita punya Tuhan Yesus yang hatinya selalu terbuka untuk menyembuhkan dan mengobati luka hati kita, entah jenisnya tergores, terluka, patah, bahkan remuk redam. Nanti kamu bisa putar di lagu punya saya yang namanya Hati Kudus Yesus. Bagaimana hati Yesus terbuka kepada kita, bagaimana hati Bunda Maria terbuka kepada kita. Dan lagu ini saya buat dari pengalaman devosi, novena Hati Kudus Yesus, dan novena Hati Tersuci Bunda Maria. Itu ada di buku Doa Sumber Kekuatan. Jadi Bapak Ibu, inilah beberapa hal yang bisa kita maknai untuk memaknai kata-kata Musa kepada Yosua. Jangan takut, jangan patah hati, teguhkan hatimu. Semoga Tuhan memberkati hati kita masing-masing.